Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukanlah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan di situ tampak bahwa janda itu akhirnya mendapatkan pertolongan. Apakah janda itu memperhatikan motivasi dari hakim yang lalim itu dalam menolong dia? Enggak. Entah hakim itu karena memang membela kebenaran yang ada, ataukah hakim itu takut untuk istilahnya itu diganggu terus menerus gitu. Janda itu enggak peduli. Yang penting adalah bantuan itu dia terima, bahwa perkaranya akhirnya dimenangkan oleh dia. Jadi kita bisa melihat janda itu nggak peduli motivasi dari hakim itu. Nah, ibu bapak saudara kasih, kita bisa melihat ini kan suatu sudut pandang tersendiri dari iman itu. Kita nggak peduli Tuhan itu mau ngapain, yang penting adalah Tuhan itu menolong kita. Tuhan itu mau istilahnya itu mau jelas-jelas Tuhan itu kan sumber kebaikan, pasti tidak akan menjerumuskan kita. Namun entah kapan Tuhan itu, motivasi Tuhan itu apakah dengan membantu kita supaya kita bertumbuh, berkembang, ataukah Tuhan itu membantu kita supaya kita disadarkan bahwa Dia ada, atau juga Tuhan membantu kita karena kita senantiasa terus-menerus berdoa. Kita nggak tahu, tapi yang jelas adalah Tuhan Maha Baik dan Dia pasti akan mendengarkan dan mengabulkan. Kita nggak peduli apa yang jadi kehendak Tuhan, seringkali begitu. Namun orang yang mempunyai iman itu sungguh-sungguh dia pasti akan mencoba untuk memperhitungkan, tidak hanya selesai, oh ya syukur saya dikabulkan, enggak. Tapi kalau orang beriman pasti dia akan berpikir lebih panjang lagi. Berpikir lebih panjangnya adalah, kalau Tuhan mengabulkan permohonan saya, kira-kira Tuhan merencanakan apa ya? Kita berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena kalau orang itu beriman, tidak hanya sekedar menerima, namun juga memikirkan konsekuensi dari pengabulan doa itu apa. Karena setiap kali kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, mengabulkan doa-doa kita, mengandung satu tanggung jawab tersendiri untuk kita. Ya, semacam bukan balas, tapi respon balik kita itu apa. Nah, Tuhan menunggu itu. Jadi tidak hanya sekedar kita itu menjadi pengemis, tidak. Tuhan tidak pernah ngajari kita dalam kita berdoa terus menerus itu menjadi kita latihan menjadi pengemis, tidak. Tuhan tidak ngajari kita jadi pengemis. Namun Tuhan mengajari kita
beriman artinya percaya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya akan penyelenggaraan Tuhan. Maka kalau kita berpikir, kalau Tuhan sudah mengabulkan, lalu selesai. Enggak. Tuhan menginginkan kalau kita dikabulkan doanya, kita memikirkan konsekuensi apa yang harus kita tanggung dengan pengabulan doa itu. Tapi kalau beda, kalau pengemis kan beda. Kalau dia diberi, ya sudah, terima kasih, gitu aja. Atau dengan doa yang pendek mungkin, supaya orang itu lain kali kalau ketemu dengan dirinya memberikan lebih banyak lagi, mungkin motivasinya bisa seperti itu. Namun konsekuensi dari pemberian itu tidak pernah dia pikirkan. Ibu, bapak, saudara, kasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan misalnya itu menginginkan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak usah memikirkan Tuhan itu membantu kita mau ngapain, tapi yang jelas adalah kita berusaha dengan apa yang kita dapat ini. Apakah kita mau meneruskan dengan janji kita yang kita ungkapkan di dalam doa kita kepada Allah sebelum kita meminta itu? Kita harus berani mewujudkannya. Ya, ibu, bapak, saudari, sudah terkasih dalam Tuhan, iman itu harus kita bangun. Maka yang jelas adalah iman itu bukan pertama-tama supaya kita mendapatkan sesuatu dari Allah, namun iman adalah menuntun kita melakukan sesuatu yang baik, tidak hanya melulu untuk diri kita, namun juga untuk membanggakan Tuhan. Kalau kita bangga punya Allah, mari kita bersama-sama membuat Allah bangga mempunyai kita pula. Selamat merenungkan.